Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaila Azana Lubis dari IKM 9 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang imunisasi. Latar belakangnya yaitu menurut WHO atau World Health Organization pada tahun 2017 diperkirakan 19,9 juta bayi di seluruh dunia tidak tercapai dengan layanan imunisasi rutin seperti 3 dosis vaksin DTP. Sekitar 60% dari anak-anak ini tinggal di 10 negara termasuk Indonesia. Pemantauan data di tingkat daerah sangat penting untuk membantu negara memprioritaskan dan menyesuaikan strategi vaksinasi dan rencana operasional untuk mengatasi kesenjangan imunisasi dan menjangkau setiap orang dengan vaksin yang menyelamatkan jiwa. Beberapa indikator yang digunakan WHO untuk mengukur tingkat keberhasilan program-program tersebut yaitu angka kematian bayi atau AKB, angka kematian balita atau AKBA, angka kematian ibu atau AKI, dan angka harapan hidup atau life expectancy. Indikator kesehatan dalam Sustainable Development Goals 2030 yang merupakan goals ketiga yaitu jaminan kesehatan dan promosi kesehatan bagi semua umur. Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular yaitu bayi, anak usia sekolah, wanita usia subur, dan ibu hamil. Setiap bayi wajib mendapatkan 5 imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis HB0, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT HB/IHIB, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak. Keberhasilan bayi dalam mendapatkan 5 jenis imunisasi dasar diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap sebagai landasan untuk mencapai komitmen internasional yaitu Universal Child Immunization atau UCI. Nah, sebelum lanjut kita harus mengetahui apa itu imunisasi. Apa itu imunisasi? Imunisasi berasal dari kata imun, kebal, resisten. Imunisasi berarti anak diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal terhadap suatu penyakit tapi belum tentu kebal terhadap penyakit lainnya. Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan bayi pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk merangsang pembentukan zat dan anti yang dimasukkan dalam tubuh melalui suntikan. Selanjutnya, apa itu manfaat dan tujuan dari imunisasi? Tujuan dari imunisasi yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat atau populasi, atau bahkan menghilangkan suatu penyakit tertentu dari dunia. Kemudian manfaat imunisasi yaitu untuk anak untuk mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Untuk keluarga itu menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. Kemudian untuk negara yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Selanjutnya ada jenis-jenis dari imunisasi, yaitu imunisasi ini telah dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan. Imunisasi itu ada 2 macam yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi pasif aktif adalah pemberian suatu bibit penyakit yang telah dilemahkan atau vaksin agar nantinya sistem imun tubuh berespon spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen ini sehingga ketika terpapar lagi tubuh dapat mengenali dan meresponnya. Contoh dari imunisasi aktif ini adalah imunisasi polio dan campak. Kemudian ada imunisasi pasif, yaitu
suatu proses meningkatnya kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat imunoglobulin, yaitu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia atau kekebalan yang didapat dari bayi dari ibu melalui plasenta atau binatang atau bisa ular, yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang sudah masuk dalam tubuh yang terinfeksi. Contohnya itu adalah penyuntikan ATS atau anti-tetanus serum pada orang yang mengalami luka kecelakaan. Nah, kemudian ada macam-macam imunisasi, yaitu yang pertama ada imunisasi Bacillus Calmette-Guerin atau BCG. Adapun fungsinya itu mencegah penularan tuberkulosis atau TBC yang disebabkan oleh sekelompok bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis complex. Pada manusia, TBC terutama menyerang pada sistem pernafasan atau TB paru. Kemudian yang kedua ada imunisasi DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Imunisasi DPT ini bertujuan untuk mencegah 3 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Adapun yang perlu diketahui, difteri itu merupakan yang bersifat ganas, mudah menular, dan menyerang terutama saluran nafas bagian atas. Difteri ini disebabkan oleh bakteri yang ditemukan di mulut, tenggorokan, dan hidung. Difteri menyebabkan selaput tumbuh di sekitar bagian dalam tenggorokan. Selanjutnya ada pertusis, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman Bordetella prusis. Kuman ini mengeluarkan toksin yang menyebabkan ambang rangsang batuk menjadi rendah, sehingga bila terjadi sedikit saja rangsangan akan menjadi batuk yang hebat dan lama. Kemudian ada tetanus. Tetanus itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman Clostridium tetani. Kuman ini bersifat anaerob sehingga dapat hidup pada lingkungan yang tidak terdapat zat asam atau oksigen. Kemudian yang ketiga itu ada imunisasi campak. Imunisasi campak ini ditujukan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Yaitu campak, meles atau rubella adalah penyakit yang diakut yang disebabkan oleh virus campak. Penyakit ini dapat menular melalui infeksi droplet, yaitu udara menempel dan berkembang biak pada epitel nasofaring. Kemudian yang keempat ada imunisasi polio, yaitu bertujuan untuk mencegah penyakit poliomielitis. Pemberian vaksin polio ini dapat dikombinasikan dengan vaksin DPT. Kemudian yang terakhir ada imunisasi hepatitis B. Itu gunanya untuk memberikan tubuh berkenalan terhadap penyakit hepatitis B yang disebabkan oleh virus yang telah mempengaruhi organ liver atau hati. Virus ini akan tinggal selamanya dalam tubuh. Bayi-bayi yang terjangkit virus hepatitis beresiko terkena kanker hati atau kerusakan pada hati. Nah, selanjutnya ada seperti kapan waktu pemberian imunisasi. Pada umumnya, imunisasi diberikan saat anak berusia 1-4 tahun. Pada saat itu, dilakukan imunisasi ulangan untuk memperpanjang masa kekebalan imunisasi. Imunisasi juga diulangi pada usia 5-12 tahun, sedangkan usia 13-18 tahun dengan dilakukannya imunisasi tambahan. Kemudian, siapa saja yang perlu diimunisasi? Yang pertama itu ada bayi yang baru lahir hepatitis B atau HB0. Kemudian bayi yang umur 2 bulan itu ada DPT, HB, HIB 1 dan polio 2. Kemudian ada bayi yang berumur 4 bulan, bayi yang berumur 1 bulan, bayi yang berumur 3 bulan dan bayi yang berumur 9 bulan.
Kemudian, di mana anak dapat melakukan imunisasi? Biasanya imunisasi dilakukan di posyandu atau rumah sakit terdekat. Selain itu, anak bisa mendapatkan layanan kesehatan di posyandu, balai kesehatan maupun rumah sakit yang menyediakan fasilitas tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kerja vaksin? Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tertentu dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh untuk memicu respon imun. Molekul tersebut disebut antigen. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.